Bicara bahwa kau adalah pendiri Partai Demokrat dan kau daftarkan diam-diam. Bajingan kau, memalukan. Ya. Kamu ambil Partai Demokrat, kamu berikan kepada anak kamu, kemudian kamu bully seluruh pemerintahan dan membandingkan bahwa kamu itu adalah setengah dewa, padahal kamu itu sebetulnya pembohong kelas berat. Saya pendiri Partai Demokrat loh. Anda bawa Demokrat atas nama diri sendiri. Kami mendirikan partai itu dengan marwah yang benar. Apalagi kau wariskan kepada anak kau. Kau robah itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Hanya khusus untuk kepentingan Cikeas. Berhentilah ya. Jangan kayak setengah dewa. SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Selama menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam 2 periode dinyatakan gagal. Kalau nggak saya keluarkan, mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Kenapa hanya putranya beliau saja yang harus dijadikan ketua umum? Nggak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya nggak nyambung menurut saya. Dalam dunia politik, tak ada yang benar-benar kebetulan, semua adalah skenario, termasuk tuduhan ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung reda. Tapi menariknya, ketika Jokowi secara misterius menyebut ada orang besar di balik isu itu, publik langsung menoleh ke satu sosok, Susilo Bambang Yudhoyono. Kini disebut-sebut sebagai sutradara bayangan dalam kisah ijazah palsu Jokowi. Mengapa harus SBY? Karena hanya dia yang cukup besar untuk disebut orang besar, cukup licin untuk tak tersentuh, dan cukup berkepentingan untuk kursi wapres. SBY jelas punya agenda. Bukan soal kebenaran tapi tentang posisi, tentang Ahawi sang pangeran Cikeas. Si anak jenderal yang telah lama menanti tahta, gagal jadi calon wapres pada pemilu yang lalu, tidak boleh gagal lagi pada pilpres akan datang. Dan satu-satunya hal yang menghalangi jalannya, Gibran, si anak Solo, maka digulirkanlah isu ijazah. SBY paham betul, yang dibutuhkan bukan kebenaran, cukup keraguan. Biar publik ribut, aktivis teriak, dan lembaga hukum pura-pura tuli. Yang penting opini terbangun, bahwa Gibran lahir dari ayah yang tak jelas asal-usul akademisnya. SBY memang tak mengaku. Dia terlalu cerdas untuk frontal. Dia hanya bicara lewat gestur, sindiran, dan melalui para loyalis Partai Demokrat yang aktif bicara integritas. Padahal dulu saat rakyat bertanya tentang kasus Century atau Nazarudin, mereka bisu 1000 kata. Tapi kini di masa tua, SBY menemukan semangat baru, menjegal Gibran demi AHY. Kronologi hancurnya demokrasi di tubuh Partai Demokrat dibongkar oleh 2 saksi mata pendukung Anas Urbaningrum, yakni IGD Pasek Suardika dan Muhammad Rahmat. Ketika Anas Urbaningrum terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat, namanya semakin naik daun hingga muncul sebagai capres terkuat dalam survei Kompas. Kehadiran matahari baru di Partai Demokrat itu, rupanya membuat Susilo Bambang Yudhoyono tidak rela hingga terjadilah kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Musda Sulawesi Utara adalah puncak kemarahan Pak SBY terhadap Anas. Beliau sampai mengirim BBM untuk membuat perhitungan dengan Anas. Jadi kalau kita urut ya, jadi dari 2010, 2011 pertarungan Musda Muscap, 2012 sudah mulai kalut Pak SBY dengan susahnya mengendalikan pertumbuhan politik Anas. 2012 pertengahan sudah mulai penghantaman terbuka dilakukan, tetapi lewat tangan forum pendiri dan deklarator Partai Demokrat. Nah, masa di bulan Februari tampaknya SBY sudah nggak tahan untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Wah, ini kayaknya pakai menteri ini gagal, pakai FKPD gagal, pakai ini gagal, semua cara digagal. Belum lagi, jujur aja, saya sering ketemu dengan Mas Anas di rumah, banyak sekali kita temukan hal-hal yang penggunaan tangan-tangan kekuasaan waktu itu, alat sadap kita temukan di rumahnya. Jadi di pressure betul secara psikologis, tempat tinggal Anas itu betul-betul dikurung oleh
kekuasaan untuk dicari siapa yang hadir dan sebagainya, semua termonitor lah. Lalu SBY ke Jeddah, ya ini yang paling legend lah. Karena pertama kali seorang presiden khusus ngomongin kasus, dia ngomongnya dari Jeddah. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai ini. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Ketika tanggal 4 itu kan jelas pidato SBY kepada KPK. Oke. Spesial sekali. SBY pidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa, kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Oke ya, itu tanggal 4. 3 hari kemudian, tanggal 7 malam, itu Pak Syarif Hasan, walaupun kemudian dia bantah di komite etik, tapi media mengutip pertama kali itu dari pernyataan Pak Syarif Hasan. Mengatakan bahwa Anas sudah tersangka. Ini tanggal 7. Ini tanggal 4, tanggal 7. Tanggal 7 malam itulah kemudian muncul sprindik bocor. Yang tanpa ada gelar perkara, dua komisioner sudah tanda tangan. Siapa komisioner itu? Pak Abraham Samad dengan BW. Jadi yang tanda tangan di sprindik yang bocor itu adalah Pak Abraham Samad dengan BW dan Bambang Wijoyanto. Kalau kita bicara kapan SBY secara vulgar mengambil alih kewenangan ketua umum Demokrat, yaitu Bapak Anas Urbaningrum, Mas Anas, itu ada 8 Februari. Ketika 8 Februari itu ada rapat majelis tinggi. SBY di sana menyatakan ada 8 butir penyelamatan Partai Demokrat. Jadi 8 butir ini semua isinya adalah ketua majelis tinggi yang ambil alih semua. Itu artinya itulah kudeta yang sudah akhirnya beliau turun tangan langsung, beliau rapatkan, beliau ambil tanpa melalui kongres. Anas, Anda masih wakil ketua majelis tinggi, tetapi seluruh kewenangan DPD, DPC, fraksi ada di ketua majelis tinggi. Dalam anggaran dasar, apakah majelis tinggi memiliki kewenangan itu? Nggak boleh. Anas baru ditersangkakan tanggal 22 Februari. Jadi bayangkan dari tanggal 4 ini, dinamikanya sangat tinggi. Hanya tanggal 22 Februari menjadi tersangka. Lalu besoknya Mas Anas mundur. Jadi akumulasi ketidaksenangan Pak SBY kepada Anas Urbaningrum itu berujung kepada kriminalisasi kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan, di mana Partai Demokrat sejak kudeta merangkak 2013 ke 2021 sekarang, SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Ketakutan dari seorang SBY apabila kepemimpinan yang beliau miliki itu berpindah tangan ke generasi yang lain. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Bukan 3 lagi ya, keempat-empatnya diambil. Semuanya. Semuanya berada di tangan, bukan majelis tinggi, tapi berada di tangan ketua majelis tinggi, yaitu SBY. Ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya sang Demokrat. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya. Itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, terima kasih. Benar nih Pak.